Film ini menceritakan tentang seorang ksatria yang tak kenal takut menerjang dunia yang mematikan untuk menyelamatkan jiwa sang terpilih. Menghadapi para penyihir, iblis, dan musuh yang brutal, dia menemukan bahwa kembalinya sang wanita dapat memicu kekacauan dan malapetaka bagi umat manusia. Daripada penasaran, simak alur ceritanya. Film dimulai dengan suara narator yang menceritakan tentang ramalan akan munculnya seorang wanita dengan rambut berapi-api yang akan membentuk kembali dunia. Namun para dewa takut akan kekuatannya, sehingga mereka mempengaruhi manusia untuk membakar semua anak yang sesuai dengan ramalan tersebut, sehingga anak-anak tak berdosa pun jadi korban. Ditampilkan beberapa orang prajurit yang menangkap seorang wanita dan anak perempuannya, kemudian mengikatnya di sebuah pohon. Nampaknya mereka akan dieksekusi di sana. Wanita itu memohon kepada salah seorang prajurit yang ternyata adalah suaminya agar melepaskan anak perempuannya yang tidak mengerti apa-apa. Suaminya kemudian mendekatinya dengan membawa obor. Meski wanita itu terus memohon, sang suami tetap tidak peduli dan tetap menyalakan kayu bakarnya yang membuat wanita itu hanya bisa berteriak. Teriakannya terdengar oleh seorang ksatria yang bernama Budi. Budi berlari menuju sumber suara, tapi ketika dia sampai di TKP, wanita itu sudah kering, namun anehnya anak perempuannya tidak terbakar. Dengan ragu, Budi mendekati anak itu, lalu mengulurkan tangannya. Anak itu menyambutnya. Namun tiba-tiba, anak itu memelintir tangannya yang membuatnya berteriak kencang, dan dia pun terbangun dari mimpinya dengan pedang di tangannya. Saudaranya, yang bernama William, bertanya padanya tentang mimpi buruknya. Tapi Budi mengatakan tidak bermimpi, dia hanya lapar. Saat mereka membahas mimpi, anak William datang dan mengabarkan sesuatu yang membuat pandangan mereka tertuju pada sebuah menara tua. Setelah William meminta anaknya segera pergi, mereka pun menuju menara itu. Di dalam menara, mereka melihat seseorang yang sedang melakukan ritual bundir yang menurut William itu pengorbanan kepada dewa. Tapi bagi Budi, itu hanyalah pengorbanan kepada Saitan. Di saat yang bersamaan, ditampilkan seorang wanita yang bernama Evelyn, yang sedang dipersiapkan oleh orang-orang penganut sekte hitam. Budi dan William kemudian menuju sebuah ruangan. Di sana Budi melihat Evelyn dengan mata tertutup diarahkan ke suatu tempat ritual pengorbanan. William segera bergerak dan langsung menghabisi orang-orang di sana sebelum ritual dimulai. Sedangkan Budi sedang bermain pedang-pedangan dengan seseorang dengan pakaian yang sama dengannya. Namun dia sepertinya kewalahan melawan prajurit itu, sehingga William berusaha membantunya, yang membuat Budi punya kesempatan untuk menusuknya. William menyadari ada sesuatu yang muncul di belakang sang prajurit. Saat prajurit berbalik, sosok itu segera menariknya masuk ke dalam bak air. Meski berusaha keluar, tapi usahanya sia-sia. Budi melihat Evelyn masih dalam keadaan linglung. Dia ingin membantunya, namun William memintanya untuk membantu menahan pintu yang akan didobrak dari luar. Tapi tiba-tiba, gedoran pintu berhenti yang ternyata menandakan munculnya sosok makhluk dari dalam bak yang segera menikam Evelyn dan menariknya masuk ke dalam air. Budi berusaha menolongnya, namun itu sudah terlambat, yang membuatnya merasa bersalah karena gagal menyelamatkan Evelyn. William kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak gagal, wanita itu masih bisa diselamatkan. Saat William menjelaskan tentang ramalan, dia tiba-tiba menusuk Budi dan mengatakan jika ini adalah takdirnya. Budi pun sempoyongan dan segera ditarik masuk ke dalam bak. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja Budi terbangun di suatu tempat mirip penjara yang dijaga oleh seseorang yang tidak punya nama. Budi bertanya tempat apa itu, penjaga mengatakan jika dia telah gagal sehingga dia traveling ke tanah para dewa. Penjaga lalu menawarkan bantuan untuk menyelamatkan yang terpilih dengan memberi jimat yang membuatnya bisa bangkit setelah mati. Dengan syarat, jika Budi berhasil, maka Budi harus membiarkan sang penjaga untuk ikut dengannya ke dunia nyata. Budi sempat ragu, tapi karena penjaga mengatakan butuh 3 batu yang dipegang oleh 3 penguasa untuk membuka gerbang, yang tentu saja tidak mudah. Dia pun menerimanya dan melakukan segel darah. Setelah menerima jimat, Budi berpindah ke tempat lain. Di sana, dia diserang oleh ksatria lain, sehingga terjadilah pedang-pedangan antara mereka. Karena Budi terlalu percaya diri, dia pun masuk dalam perangkap yang berujung tangan di rantai. Ternyata, yang menyerangnya adalah Evelyn, yang ingin lebih dulu mengambil batu dari penguasa pertama. Di sini, terungkap jika Evelyn adalah wanita yang ada dalam ramalan, sehingga Budi ingin menyelamatkannya. Tapi Evelyn tidak percaya, karena dia ingin mengambil batu hanya untuk memiliki kekuatan besar agar bisa balas dendam, bukan untuk menyelamatkan umat manusia.
Evelyn bahkan mengejek Budi yang tidak punya kekuatan, tapi ingin menyelamatkannya. Budi bahkan tidak bisa mengalahkan Evelyn. Evelyn lalu melepaskan Budi setelah melihat kalungnya yang berasal dari penjaga, yang berarti mereka sekutu. Tapi karena songong, Budi melepas kalungnya yang membuatnya terdeteksi oleh penguasa yang lain yang sudah pasti akan memburu mereka. Setelah sempat adu mulut, mereka kemudian menyusun rencana untuk mengambil batu pertama, yang menurut Evelyn sangat sulit karena dia sudah mati berkali-kali, tapi belum juga berhasil. Sehingga sekarang dia berencana menjadikan Budi sebagai umpan. Budi menuju lokasi batu dan melihat batunya, tapi tidak melihat penjaganya. Nyatanya, penjaga batu yang merupakan penyihir bersaudara sudah ada di sana menunggu Budi. Budi berusaha menebas mereka, tapi karena Budi ini cuma menang gaya, dia akhirnya tertangkap. Sedangkan Evelyn berusaha mengambil batunya. Namun setelah berhasil, ternyata itu hanya tipuan yang membuatnya ketahuan, dan dia pun bundir karena tidak mau disiksa. Sementara Budi yang terus disiksa akhirnya almarhum juga. Karena punya kalung ajaib, Budi bisa hidup lagi. Dan di sana sudah ada Evelyn yang juga bisa hidup lagi. Karena rasa sakit yang dia derita, Budi marah kepada Evelyn yang telah mengkhianatinya karena ingin mengambil batu sendirian. Tapi Evelyn menjelaskan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan penyihir bersaudara. Dan Evelyn juga menjelaskan jika batu itu hanya tipuan, bukan asli. Berdasarkan keterangan Evelyn, Budi menyimpulkan jika batu tidak bisa didapatkan dengan mencuri, tapi harus mengalahkan penyihir bersaudara. Sehingga mereka harus bekerja sama untuk membunuh si penyihir. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah berada di lokasi penyihir. Tapi seperti biasa, Budi hanya jago di mulut, sehingga dengan mudah kepalanya terpenggal. Lalu bangkit lagi dengan Evelyn yang sudah ada di sana. Budi tidak putus asa, mereka memulai lagi. Tapi hasilnya tetap sama, Budi mati lagi. Evelyn menasehatinya, tapi Budi keras kepala dan mencoba lagi dan tetap mati. Setelah berkali-kali mati, akhirnya Budi berhasil menebas salah satu penyihir, tapi tetap saja dia yang mati. Setelah terbangun, Budi menyadari jika penyihir itu saling terhubung, yang mana jika salah satunya terluka, yang lain pun sama, sehingga mereka hanya butuh satu serangan. Evelyn sempat ragu, namun dia tetap ikut rencana Budi dan mulai menyerang lagi. Tapi rencananya tidak berjalan lancar karena Evelyn segera dimatikan. Sedangkan Budi yang diam, tidak ditemukan oleh penyihir sehingga dia menyadari jika ternyata penyihir tidak bisa melihat. Tapi bodohnya, dia malah bertanya yang membuatnya mati lagi. Budi lalu menyampaikan temuannya kepada Evelyn dan mengajaknya lagi. Evelyn sempat menolak karena kelelahan, tapi karena Budi punya rencana yang aneh, dia pun ikut. Ternyata rencananya adalah dengan menggunakan baju besi mereka sebagai pengalihan, yang membuat penyihir tidak bisa menemukan mereka. Ketika penyihir lengah, Budi langsung menyerang, namun penyihir bisa langsung menghilang dan balik menyerang Budi. Penyihir pun girang karena berhasil menemukan Budi, namun ternyata Budi sengaja melakukan itu agar bisa menangkap si penyihir. Dan dengan begitu Evelyn bisa mengeksekusi penyihir. Karena yang satunya sudah tumbang, jadi otomatis yang lainnya juga demikian. Setelah itu Evelyn mengambil batunya. Budi kembali terbangun di tempat awalnya, di mana ada penjaga yang menunggunya di sana. Penjaga mengucapkan selamat karena berhasil mengalahkan penguasa pertama. Budi lalu menanyakan keberadaan Evelyn. Penjaga mengatakan Evelyn menunggunya di tempat pemulihan. Tak lama Budi pergi ke tempat Evelyn yang sedang berendam. Dia mengajak Budi, tapi Budi menolak karena ingin segera menyelesaikan misi. Evelyn kemudian mendekati Budi, kemudian memperlihatkan pengendalian apinya dan mengatakan kalau dia memang tidak terbakar, tapi bisa jadi Budi salah karena dia bukanlah perempuan dalam ramalan. Ketika mereka membahas ramalan, penjaga datang dan mengatakan kalau mereka harus segera pergi untuk mendapatkan batu kedua. Penjaga mengingatkan jika lawan mereka sekarang bertambah, bukan cuma penguasa, tapi juga mereka yang menginginkan batu itu. Penjaga juga mengingatkan bahwa Evelyn tidak bisa lagi mengambil resiko kematian karena jimatnya mulai redup. Portal terbuka di daerah gurun salju. Di sana mereka bertemu kesatria lain yang merupakan orang yang ditarik makhluk hitam di awal cerita. Kesatria itu meminta Budi untuk menyerahkan batunya dan menawarkan kerjasama untuk mengalahkan penguasa terakhir. Namun Budi menolaknya dan memilih main pedang-pedangan. Seperti biasa, Budi hanya menang gaya, tapi selalu kalah dalam pertarungan. Kesatria itu bahkan mengejeknya karena di sana tidak ada saudaranya yang bisa membantunya. Beruntungnya, Evelyn datang membantunya. Meski kesulitan, tapi dia sempat menikam sang kesatria dan menarik kalungnya, sehingga sang kesatria hilang ditelan cahaya. Beberapa saat kemudian, Budi si tukang mimpi memanggil Evelyn dan bertemu dengan penguasa yang memintanya bergabung dengannya, dan dia pun terbangun. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan melalui hutan berkabut. Di sana, Budi bertemu keponakannya. Tapi segera Evelyn mengingatkan kalau itu hanya ilusi. Namun Budi merasa keponakannya dalam bahaya. Jadi, dia memutuskan untuk menolongnya terlebih dahulu. Evelyn sempat melarangnya sehingga terjadi pertengkaran antara mereka. Bahkan sempat main pedang-pedangan. Budi membuat Evelyn sangat emosi, sehingga Evelyn mengeluarkan kekuatan terpendamnya tanpa sadar.
Saat Budi masih tergeletak akibat serangan Evelon, tiba-tiba portal terbuka dan menarik Budi masuk ke dalamnya. Di sana dia diserang oleh penguasa bertanduk yang tentu saja Budi melawan, tapi kalah lagi seperti biasanya. Penguasa menyadari keberadaan Evelon dan menariknya masuk ke dimensi itu. Penguasa lalu menusuk leher Evelon, kemudian mengembalikan mereka ke tempat semula. Budi segera menolong Evelon yang tergeletak lemah. Di malam harinya, ketika mereka beristirahat, seseorang memanggil Budi. Budi pun menuju sumber suara dan tiba-tiba berpindah dimensi. Di sana Budi bertemu dengan wanita yang menggunakan penutup mata. Wanita itu berusaha menggoda Budi untuk meninggalkan Evelon yang telah mengkhianatinya, mengungkapkan bahwa hanya 2 orang yang bisa melewati portal, yang berarti hanya salah satu dari mereka yang kembali karena ada perjanjian dengan penjaga. Karena Budi punya keteguhan hati, sehingga wanita itu dengan sukarela menyerahkan batunya, yang berarti wanita itu adalah penguasa kedua. Di pagi harinya, ketika Evelon terbangun, dia melihat Budi sudah memegang batu kedua. Dia heran dan ingin melihatnya, tapi Budi sepertinya tidak percaya lagi padanya, sehingga Budi menyimpannya sendiri. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka beristirahat sejenak karena Evelon kelelahan. Di sana mereka berdebat tentang ramalan yang tidak mungkin terwujud karena Evelon sekali lagi mengatakan jika dia di sana ingin mendapat senjata dewa untuk balas dendam, bukan untuk membangun kembali dunia. Namun Budi memilih percaya ramalan dan menyerahkan batunya kepada Evelon. Setelah menerima batunya, tiba-tiba Evelon mengeluarkan kekuatan petirnya dan melemparkan Budi menjauh dari tempat itu. Budi yang terlempar hanya bisa ngamuk tak jelas, sedangkan Evelon nampak sudah memasuki dimensi penguasa untuk membunuhnya. Budi mengingat saudaranya, sehingga dia kembali tersadar akan adanya harapan bahkan di tempat tergelap. Dia lalu menarik kalungnya, sehingga portal terbuka, kemudian dengan gagah berlari memasukinya. Tapi di sana, dia tidak menemukan Evelon. Yang ada hanya suara penguasa yang memintanya kembali. Lalu menjelaskan bahwa dia bukan penguasa, tapi penjaga gerbang untuk mencegah setan masuk dunia manusia. Namun Budi meminta membawa Evelon bersamanya, tapi penjaga menolak karena Evelon harus dihukum karena bekerja sama dengan setan. Sehingga terjadilah pertarungan yang tidak seimbang, karena sudah bisa ditebak, Budi pasti kalah lagi dan butuh bantuan. Evelon yang terikat berhasil mengumpulkan kekuatan petirnya dan langsung menyerang penjaga. Melihat penjaga lengah, Budi pun langsung menusuknya dengan pedang sehingga tamatlah riwayat sang penjaga. Ketika Budi berbalik mengambil pedangnya, dia mendapati Evelon telah menghilang dan segera mencarinya di ruangan lain. Di sana dia menyadari, ternyata orang yang memperkenalkan diri sebagai penjaga adalah penguasa terakhir. Di tempat itu, nampak Evelon yang sudah dikendalikan bersiap menarik pedang dewa. Kemudian, penguasa mengungkapkan jika ramalan itu adalah kebohongan yang dia buat, lalu menuntun Evelon untuk mengambil pedang, tapi Budi tidak menyerah dan terus meminta Evelon untuk tidak melakukannya. Dan kali ini, Budi ada gunanya karena berhasil meluluhkan hati Evelon untuk tidak terpengaruh dendam. Evelon memutuskan tidak menarik pedang yang membuat penguasa marah dan langsung mengendalikannya, lalu berusaha memasukkan kembali memori amarah ke dalam pikirannya melalui ibunya. Namun Evelon tetap tersadar lalu menusuk ibunya, bersamaan dengan Budi yang menusuk sang penguasa. Tapi yang terluka malah Evelon. Menyadari adanya kontrak darah antara penguasa dan Evelon, Budi segera menebas kalung Evelon, sehingga kontraknya pun batal demi hidup Evelon. Melihat itu, penguasa langsung mencengkram kepala Budi, lalu menanamkan pikiran untuk mengambil pedang itu dengan menghadirkan orang-orang di sekitar Budi yang meminta agar Budi mengambil pedangnya. Budi terlihat akan mengambil pedangnya, tapi di saat terakhir dia membatalkannya. Bersamaan dengan itu, Evelon datang, lalu mencekik penguasa dengan rantai. Anehnya, penguasa tidak bisa berbuat apa-apa. Budi yang sudah sadar segera mengetes apakah penguasa terbakar atau tidak dengan menyulut api ke air yang mirip gas itu. Dan ternyata penguasa terbakar habis, sedangkan Evelon yang punya ilmu Nabi Ibrahim tetap sehat walafiat. Setelah mengalahkan penguasa terakhir, portal kemudian terbuka. Mereka pun mantap melewatinya dan muncul kembali di tempat pertama mereka, di mana William bersiap menghadapi gempuran pengikut sekte hitam. Mereka bertiga pun maju dan tamat. Ending yang sangat membangunkan.